Bella duduk di samping berangkar Zain yang kini sudah dipindahkan ke ruang rawat. Pria yang berstatus suaminya itu sudah selesai diperiksa dan diberikan obat untuk meredakan sesak napas dan batuknya. Zain kini terbaring lemah dengan mata terpejam tapi napas yang sudah normal. Bella menatap sekujur wajah itu. Zain sebenarnya sama tampannya dengan Zah. Hanya saja mungkin efek penyakit yang membuat tubuhnya mengurus hingga dia kini tampak kurang berisi. Tapi jika diperhatikan, gurat-gurat ketampanan itu masih ada di sana. Dari sudut matanya, Bella melihat jari jemari Zain yang bergerak-gerak. Bella pun menggenggam tangan Zain dan membiarkan tangannya tetap di sana sementara pikirannya masih membayangkan bagaimana murkanya Zah saat melihatnya mengikuti petugas medis untuk menemani Zain. Bella, aku harap kau tetap di tempatmu berdiri saat ini. Kalau kau tetap berlalu dari hadapanku saat ini, aku akan menganggapmu memilih dial. Kesempatan untukmu kembali padaku sudah habis. Kata-kata Zah yang begitu tajam dan penuh amarah bergema di benak Bella. Kini hatinya bertanya-tanya, apakah Zah benar-benar telah menutup pintu hati untuk dirinya? Perih merambati pembuluh darah di sekeliling hati Bella. Bagaimana bisa semudah itu Zah membuangnya? Hanya karena dia memedulikan Zain yang sedang sakit. Bella. Suara Zain tiba-tiba terdengar sangat lirih. Ya, Zain. Sahut Bella sambil memandangi Zain dengan perasaan yang tak karuan. Diam-diam, Bella menghapus air matanya. Terima kasih, karena tetap bersamaku, katanya dengan suaranya yang lemah. Iya, Zain. Bella terhenyak akan apa yang dikatakan Zain. Lagi-lagi Zain berkata seakan dirinya ini sudah memilih Zain. Padahal, dia hanya menunjukkan kepeduliannya saja. Tapi mengingat kondisi lemah pria itu, Bella tidak ingin berdebat saat ini. Bella, aku juga, Zain terhenti untuk menghela napas lebih dalam lagi. Ya, Zain. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan menerima anakmu, Belle. Aku akan melakukan apapun demi dirimu, Bella. Mendengar itu, air mata Bella menetes lebih deras lagi. Lidahnya terasa keluh dan Bella hanya sanggup menggeleng. Kenapa, Belle? Kamu nggak bersedia aku menjadi ayahnya? Bukan itu, sahut Bella sesegukan dalam tangisnya. Lalu, tanya Zain lagi. Lelaki itu meraih tangan Bella dan menggenggamnya lebih erat. Zah tetap menginginkan anak ini. Dia akan mengambilnya kalau tidak, dia akan menghancurkan nama baikku di depan keluarga besar, kata Bella lagi di sela isak tangis dan sedu sedannya. Sungguh, hatinya merasa begitu sakit mendapatkan ancaman seperti itu dari Zah. Dahulu, Zah adalah pelindungnya. Kini, Zah bisa menjadi penghancurnya. Tanpa Zah menghancurkan nama baik Bella, hati Bella sendiri sudah hancur. Adakah jalan baginya untuk menghapus segala kemarahan Zah, segala kekecewaan hati Zah hingga pria itu bersedia membuka hatinya lagi untuk dirinya ini? Zah, jika kita tak bisa bersatu, setidaknya jangan membenciku seperti ini, Zah. Tangis Bella dalam hatinya. Sementara di atas berangkar, di hadapannya, Zain berusaha untuk menganggukkan kepala sementara jempolnya mengelus punggung tangan Bella. Tidak apa-apa, Belle. Sesaat tadi aku sudah terlalu serakah. Aku sudah mendapatkanmu sebagai istriku, tapi aku juga menginginkan menjadi seorang ayah. Sepertinya Tuhan tidak berkenan bagiku untuk mendapatkan kalian semua. Aku diharuskan berpuas dengan hanya salah satu dari kalian. Tidak apa-apa, Bella. Kita bisa mengadopsi bayi lain, bayi yang terlantar. Kita berikan bayi-bayi itu tempat untuk berteduh, berkeluh kesah, kita rawat mereka dengan segenap kasih sayang. Dengan begitu, mereka pun akan menjadi anak-anak kita, Belle. Kita bisa menjadi orang tua dengan versi kita sendiri.
Zain tak hentinya mengusap punggung tangan Bella seraya mengucapkan semua kata-kata penghiburan untuk hati Bella yang bersedih. Namun, Bella tahu dan sadar, semua kata-kata itu sebenarnya Zain ucapkan untuk menghibur dirinya sendiri. Iya, Zain. Kita bisa menjadi orang tua versi kita sendiri. Pada akhirnya, Bella mengiyakan ucapan Zain di saat ucapan Zah menyadarkan Bella bahwa tak ada lagi jalan untuknya berbalik arah, berbalik haluan. Zah sudah menutup pintu hatinya untuk diri Bella. Air mata kembali merebak di permukaan bola mata Bella yang begitu indah. Tidak, tidak. Hati Bella tiba-tiba berseru nyalang. Aku tidak boleh menyerah. Zah adalah separuh jiwaku. Bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Aku harus mencarinya dan menjelaskan semua ini. Zah tidak boleh salah paham pada apa yang aku lakukan pada Zain. Hati Bella tiba-tiba saja memberontak dan memintanya untuk memperjuangkan Zah lagi, seberapa sakit dan menyesakkannya perjuangan itu. Bukankah cinta memampukan kita menerobos segala batasan yang membentengi kita selama ini? Kesempatan itu muncul bersamaan dengan tibanya Valdo di sana. "Pak Bos, gimana kondisinya, Bu Bella?" tanya Valdo saat pria itu tiba setelah Bella memberitahukannya. Pada saat Zain dijemput ambulans tadi, Valdo pun ternyata sedang keluar. Untunglah Zah sigap memanggil ambulans. Jika menuruti rencana Bella tadi yang memanggil Valdo terlebih dahulu, ternyata Valdo tidak ada di dalam unit apartemennya, bisa-bisa Zain terlambat mendapatkan pertolongan. Sudah tidak apa-apa lagi. Tapi dia sedang istirahat, kata Bella sambil mengamati Valdo. Ya, begitulah keadaan Pak Bos, Bu Bella. Pak Bos tidak boleh stres. Dia harus berada dalam kondisi yang fit dan happy. Dengan begitu obat yang dikonsumsi untuk membantunya mempertahankan antibodinya bisa bekerja dengan baik. Tapi jika Pak Bos didera stres dan berbagai pikiran buruk, kondisi Pak Bos bisa dengan mudah drop seperti ini. Jadi, kita harus memastikan Pak Bos dalam kondisi yang tenang dan tidak tertekan. Bella mengangguk mendengarkan penjelasan Valdo. Meskipun Valdo tidak mengkonfirmasi pertanyaan Bella tentang penyakit Zain, tapi dari penjelasan ini Bella yakin Valdo sudah menyatakan bahwa apa yang diduga Bella tentang penyakit Zain adalah benar. Bella menghela napasnya dan tiba-tiba hatinya merasa sesak memikirkan kata-kata Zain tadi. Juga kata-kata Zah yang masih begitu kuat membayang di segenap ruang benaknya. Bella pun merasa dia tak bisa berpangku tangan begitu saja. Dia tak boleh terlalu pasrah. Ditatapnya Valdo yang sudah mengatur barang-barang penting untuk diletakkan di ruang rawat Zain itu. Valdo terlihat sudah sangat paham apa yang harus dibawanya setiap kali Zain diopname. Hati Bella kembali teriris pilu. Zain pastilah sudah begitu sering melewati ini semua. Valdo, Pak Zain sedang beristirahat. Bisa tolong kau temani dia? Aku akan kembali ke apartemen untuk mengambil barang. Baru nanti kesini lagi, kata Bella yang sedang mencari celah untuk meregup kesempatan satu kali lagi untuk bertemu dengan Zah. Baik, Bu Bella, kata Valdo yang mulai duduk sambil menunggui Zain. Tapi kalau Zain sudah bangun, cepat hubungi aku, Valdo, kata Bella lagi. Biar bagaimanapun dia tak ingin Zain mengira dirinya diabaikan begitu saja. Bella masih sangat peduli pada perasaan hati Zain. Valdo mengangguk dan Bella gegas keluar dari rumah sakit. Di kepalanya saat ini adalah dia harus bertemu dengan Zah. Mereka tidak boleh seperti ini. Bella menaiki bis menuju apartemen Zah. Hatinya berdegup kencang khawatir, takut pada kemarahan Zah, juga ragu jika pria itu masih mau menerimanya. Tapi, setidaknya Bella ingin membicarakan ini semua agar mendapatkan sebuah solusi jika bukan solusi, setidaknya Zah jangan menyalahpahami tindakannya.
Yang Bella butuhkan dari Zah adalah sebuah support agar bisa menenangkan hati Zain. Ada baiknya mereka memberi pengertian perlahan pada Zain tentang apa yang ada dalam hubungan mereka. Dengan begitu, akan lebih mungkin bagi Zain untuk bisa menerima mereka dengan lapang dada. Itu saja yang diinginkan Bella. Ketika tiba di apartemen Zah, Bella sedikit ragu-ragu. Dia bisa membayangkan bahwa Zah akan murka padanya. Pria itu mungkin saja akan mendorongnya, atau meneriakinya demi menumpahkan segala sakit hatinya. Tapi Bella tahu dia pun tak boleh gentar jika masih berharap bisa memiliki Zah kembali. Diteguhkannya hatinya yang telah menggetarkan keraguan. Bella memencet bel dan menunggu. Bella memencet lagi dan menunggu lagi. 1 menit, 2 menit, Bella memencet bel lagi. 3 menit, 4, 5, 10, masih tak ada yang keluar. Bella pun masih memencet bel beberapa kali lagi. Tapi, hasilnya tetap nihil. Hati Bella mulai dirasuki perasaan tidak enak. Pikirannya sudah bergerilya kemana-mana. Demi memastikan, Bella memutuskan untuk menelepon Zah. Tut tut, tut. Ponsel Zah ternyata tidak aktif. Di titik ini, Bella bisa merasakan energi tubuhnya tinggal 1/4. Bukan karena dia kelelahan, tapi karena hatinya kacau dan kalut. Bagaimana bisa dia tidak bisa bertemu Zah lagi? Tidak, tidak, itu tidak boleh terjadi. Dengan hati resah dan hancur, Bella mulai mengetik pesan untuk Zah. Tangannya sendiri mulai bergetar. Belum selesai pesan yang diketiknya, tiba-tiba sebuah suara menyapanya. "Ngapain kau di sini?" Bella mengangkat wajah dan membelalak melihat siapa yang menyapanya barusan. "Ngapain kau di sini?" Bella mengangkat wajah dan membelalak melihat siapa yang menyapanya barusan. Aku datang untuk..." Belum selesai ucapan Bella, gadis yang menyapanya itu maju ke arahnya dengan cepat. Dan dia menyerang Bella dengan mencengkeram baju Bella yang di bagian dadanya. "Ngapain kau datang ke sini? Masih berani ke sini? Kamu itu seharusnya menyadari statusmu, posisimu. Siapa dirimu sekarang?" teriak Rensi sambil mengguncang-guncang tubuh Bella. "Bukankah sudah pernah kubilang dulu, kau terlalu murahan sudah memiliki suami yang begitu baik, masih juga mau memoroti Zah. Murahan itu. Di mana harga dirimu sebagai seorang menantu keluarga Hemingway? Di mana harga dirimu sebagai putri dari ibumu? Hah?" Ketika Bella mendengar segala kemarahan Rensi padanya, Bella oleng dan nyaris terjatuh. Kalimat terakhir Rensi benar-benar menghantam dadanya dengan kuat. Hatinya pilu dan menangis mendengar harga dirinya dihina, ditambah lagi nama ibunya dibawa-bawa. Masalahnya, Bella tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Rensi itu sangat benar adanya. Di mana harga dirinya sebagai putri dari ibunya? Kenapa dia tak bisa menjaga nama baik keluarganya sendiri? Dia telah menikah dengan Zain, tapi masih mengemis cinta pada Zah. Air mata semakin membasahi pipi Bella. Rensi yang melihatnya menangis, melepaskan cengkeramannya pada baju Bella. "Nggak ada gunanya kamu menangis. Yang perlu kau lakukan saat ini adalah menjauh dari Zah. Sadarlah dengan statusmu. Jalani pernikahanmu dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan begitu hidupmu pun akan tentram. Tapi kalau kamu begini terus, tidak mungkin kamu akan mendapatkan ketentraman. Aku pun takkan berhenti merongrongmu sampai kau sadar diri dan kembali ke sisi Zain dengan sebenar-benarnya. Bukankah kalian akan menjalani proses inseminasi? Lakukanlah. Segera lahirkan bayi yang lucu, dengan begitu kau akan menyadari betapa bayimu itu membutuhkan ayahnya. Dan bayimu tidak akan membutuhkan seorang ibu yang hanya mengisi hidupnya dengan bermain api dengan pria lain." "Paham." Bella mendengar, namun dia menolak untuk paham. Masalahnya, hatinya membenarkan setiap ucapan Rensi itu.
Otaknya selaras dengan segala yang Renzi katakan. Di antara sekujur tubuhnya, lidahnya lah yang mengkhianatinya. Aku mencintai Zah. Aku sangat mencintainya, Renzi. Suara Bella begitu menyayat hati. Namun gadis di hadapannya malah berdecak meremehkannya. Cinta. Kau bilang itu cinta? Omong kosong, Bel. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Nafsu murahan. Saking emosinya Renzi, dia mendorong Bella. Untung saja Bella membelakangi tembok hingga tubuh belakangnya yang menabrak tembok. Sekarang lebih baik kau kembali ke sisi Zain. Untuk apa lagi kau mencari Zah? Dia sudah pulang ke Jakarta. Gara-gara kau dia dadakan pulang ke Jakarta. Dia bahkan tidak menungguku lagi. Padahal kau dengar sendiri kan aku sudah mengatur agar kita semua bisa kembali ke Jakarta bersama-sama. Tungkai kaki Bella melemas seketika itu juga. Zah sudah kembali ke Jakarta. Itu artinya, perjuangannya kali ini gagal. Bella tak mengingat bagaimana pada akhirnya dia bisa kembali ke rumah sakit dan memasuki ruang rawat Zain. Bella tak mengingat apa saja yang Renzi katakan setelah gadis itu mengatakan bahwa Zah sudah pulang. Bella tak mengingatnya lagi. Tapi kini dia sudah berada di rumah sakit, duduk melamun di samping brangkar Zain. Pria itu perlahan membuka matanya dan menatap Bella. Aku sudah memesan tiket kepulangan kita ke Jakarta untuk besok pagi, Bel. Kamu siap-siapin pakaian yang mau kamu bawa ya. Ada baiknya kita hadiri dulu pertemuan yang Opa Oscar adakan. Setelah itu, baru kamu kembali ke sini untuk kuliah. Dan aku akan melanjutkan pengobatan di Jakarta. Sesekali akan berobat ke sini juga, sekalian menengokimu, Bella. Suara Zain yang begitu lembut seakan bagaikan jentikan jari di hadapan wajah Bella. Bibir tipis Bella membentuk senyum tipis yang terlihat miris. Maafkan aku, Zain, kata Bella pada akhirnya. Setelah puas menangis beberapa jam lamanya sepulangnya dari apartemen Zah tadi, kini Bella bagaikan bunga yang telah mengering. Air matanya tidak menetes lagi. Yang tertinggal hanyalah luka hati yang menganga. Meski kering, tapi tak pernah menutup. Sudah, Bel. Nggak perlu minta maaf terus. Semua sudah terjadi. Aku bisa mengerti posisimu. Kamu dan Zah pernah menjalin asmara, kan? Wajar kalau kamu masih belum bisa move on dari dirinya. Bella terhenti isak tangisnya dan menatapi Zain dengan hati semakin tercabik. Bagaimana mungkin ada seorang pria seperti Zain yang begitu pengertian, bahkan ketika hati istrinya sudah berpaling darinya. Setelah begitu terkesima, Bella kembali terisak. Kamu terlalu baik, Zain. Terlalu baik. Aku nggak layak mendapatkan pria baik sepertimu. Kamu layak, Bella. Malah aku yang nggak layak bersanding denganmu. Tubuhku pesakitan. Aku nggak bisa memberikan apa yang bisa diberikan Zah padamu. Maafkan aku. Bella semakin keras isak tangisnya. Untungnya, saat Bella mulai bicara hati ke hati, Valdo yang tahu diri langsung beringsut keluar. Dia tak ingin mendengar pembicaraan suami istri itu. Aku yang meminta maaf, Zain. Aku sudah berselingkuh. Aku juga sudah membohongimu banyak hal, Zain. Zain terdiam dan hanya menghapus jejak air mata Bella. Sebenarnya, aku kesini bukan untuk kuliah. Tidak ada beasiswa yang kudapatkan, Zain. Aku kesini hanya untuk menjalani kehamilanku dan melahirkan anak di sini. Hanya itu saja. Maafkan aku sudah membohongimu berkali-kali. Tapi kau masih sebaik ini padaku. Maafkan aku, Zain. Jakun Zain bergerak naik turun menandakan kesusahannya menelan saliva. Biar bagaimanapun Zain tak pernah menduga jika Bella akan meminta maaf dan membuka segala rahasianya secepat ini. Dalam benak Zain,
dia akan membutuhkan banyak usaha dan kesabaran, namun tetap saja tak ada jaminan bahwa Bella akan membuka dirinya sebegini lebarnya. Diraihnya tangan Bella dan diusapnya dengan penuh kelembutan. "Aku memaafkanmu, Bella." Malam itu, Bella tidur di ruang rawat Zain. Sesekali Bella merasakan ngigau yang terasa sangat menekan batin dan hatinya. Untungnya, Bella bukan tipe yang jika mengigau akan berteriak atau bersuara kencang. Hanya saja, saat terbangun air mata sudah mengalir deras di pipinya. Bella menghapus jejak air mata itu. Pagi harinya, Zain kembali memaksa dokter mengizinkannya keluar dari rumah sakit. Pihak rumah sakit akhirnya membuatkan surat pernyataan bahwa pasien sendiri yang memaksa untuk pulang. Zain menandatanganinya dan setelah itu mereka gegas menuju apartemen untuk membereskan pakaian. Tidak banyak yang dibawa. Hanya pakaian yang sekiranya akan perlu dikenakan di hari-hari pertama berada di Jakarta. Lagi pula, masih banyak pakaian mereka di kediaman mereka di Jakarta. Jadi, tidak butuh waktu lama untuk berkemas. Penerbangan Singapura menuju Jakarta hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Pukul 10 pagi, Bella dan Zain, serta Valdo, telah tiba di Jakarta. Zain melanjutkan istirahatnya sesampainya mereka di penthouse. Sedangkan Bella mengunjungi ibunya, juga Brandon. Dia sudah begitu merindukan ibu dan adiknya itu. Yang Bella herankan, sekalipun perih mengiris hatinya karena dirinya tak bisa bertemu Zah untuk sekadar berbincang hati ke hati menjelaskan segala tindak tanduknya yang terakhir, selebihnya hati Bella terasa plong. Kini dia tak perlu berbohong lagi pada Zain. Tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupinya dari Zain. Hidupnya terasa lebih ringan. Menjelang sore, Bella sudah kembali ke penthouse untuk bersiap menghadiri acara yang diadakan Opa Oscar. Bella mengenakan dress sederhana karena tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula, hatinya sedang bersedih, rasanya tak mampu bagi Bella untuk mempercantik diri dengan pakaian yang bagus dan mewah. Ketika Zain akhirnya bangun, dia gegas bersiap. Dalam 30 menit, mereka sudah berada dalam mobil Mercy yang membawa keduanya menuju mansion Opa Oscar. Saat turun dari mobil dan menjejakkan kaki di lantai mansion Opa Oscar, Zain dan Bella tampak bagaikan pasangan paling serasi di muka bumi ini.